Pemirsa, bagaimana pengawalan dan pengamanan yang dilakukan kepolisian usai terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir bebas? Kami sudah terhubung dengan Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Mas Ade. Ya, Pak, bagaimana pengawalan dan pengamanan yang dilakukan kepolisian, terutama Densus 88 dan Intelijen Polri pasca Ba'asyir bebas ini? Baik, pasca dibebaskannya ABB dari Lapas Gunung Sindur Bogor, untuk pengamanan dan pengawalan terhadap ABB, saya sampaikan tidak ada pengamanan khusus. Jadi, seperti biasa, namun Polda Jawa Tengah dalam rangka mengantisipasi kerumunan masyarakat yang menyambut kepulangan ABB dari Lapas Gunung Sindur Bogor sampai dengan Ponpes Al Mukmin Ngeruki Sukoharjo melakukan pengamanan. Jadi sifatnya untuk mencegah kerumunan masyarakat yang menyambut kepulangan ABB. Jadi kesiapannya menyiapkan 500 lebih personil yang terdiri dari gabungan Polres, Brimob, dan Disub dibantu TNI. Jadi sekali lagi tidak ada pengamanan khusus. Pak Ahmad Ramadan, apakah akan ada pemantauan dan pembatasan pada aktivitas yang dilakukan Ba'asyir ke depannya? Ya, tentunya setiap mantan napi, pihak Polri khususnya intelijen selalu melakukan pemantauan. Jadi hal ini bukan khusus mantan napi Abu Bakar Ba'asyir. Itu sudah kewajiban kami. Baik, ini ada sejumlah kekhawatiran Pak Ramadan. Ba'asyir disebut memiliki ketokohan yang kuat terutama untuk gerakan terorisme. Lalu bagaimana jika dengan bebasnya Ba'asyir akan berdampak pada bangkitnya sel-sel terorisme di Indonesia? Nanti kita akan ulas usai jeda, Pak Ramadan, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time segera kembali. Kita kembali berbincang bersama Pak Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, Ba'asyir disebut memiliki ketokohan yang kuat, terutama untuk gerakan terorisme. Bagaimana jika dengan bebasnya Ba'asyir akan berdampak pada bangkitnya sel-sel teroris di Indonesia? Ya, terkait dengan bebasnya Abu Bakar Ba'asyir sebagai mantan pimpinan tertinggi Jemaah Islamiyah sebagai organisasi teroris yang ada di Indonesia, tentunya Polri selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas Abu Bakar itu sendiri. Dan sebelum-sebelumnya juga terhadap simpatisannya Polri selalu melakukan pengawasan. Pada prinsipnya Polri sangat serius untuk melakukan pengawasan terhadap sel-sel teroris di Indonesia, seperti beberapa waktu yang lalu di mana kita telah mengungkap teroris muda yang termasuk dalam kelompok jaringan Jemaah Islamiyah, di mana kelompok tersebut merupakan kelompok teroris jaringan pimpinan Abu Bakar Ba'asyir waktu itu. Baik. Pak Ramadan, kami ingin mengutip statement dari pengamat terorisme Ridwan Habib yang mengkhawatirkan adanya pencatutan nama besar Ba'asyir oleh kelompok-kelompok terorisme yang masih beroperasi di Indonesia. Bagaimana kemudian kepolisian menilai hal ini? Jadi pencatutan tersebut mungkin yang dimaksud adalah organisasi jaringan teroris tersebut, pimpinannya di mana Abu Bakar Ba'asyir merupakan pimpinan di masanya waktu itu, ya, di mana pimpinan yang saat ini dan sudah ditangkap oleh Densus 88 anti teror Polri adalah para Wijayanto. Sedangkan Abu Bakar Ba'asyir sendiri adalah pimpinan yang lama. Jadi kekhawatiran itu bisa masuk akal, tetapi saat ini sejak Abu Bakar Ba'asyir di dalam memang putus hubungan dengan kelompok Jemaah Islamiyah. Karena semuanya di bawah pimpinan para Wijayanto yang saat ini sudah menjadi napi teroris.
Oke, Anda tadi sempat menyinggung soal bagaimana ke depannya dan juga dalam kasus-kasus sebelumnya juga polisi terus memantau bagaimana mereka-mereka yang telah dibebaskan dari kasus-kasus terorisme. Tapi sebetulnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana peran Polri dalam proses deradikalisasi yang akan diproses oleh BNPT terhadap Ba'asyir. Tentunya BNPT selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain Polri, juga pihak Lapas dan Kementerian Agama. Dalam hal untuk memberikan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Jadi itu selalu dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan. Hal tersebut untuk menghilangkan radikalisme dan paham-paham radikal di Indonesia, di mana paham radikalisme tersebut merupakan potensi untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme sebagai bibit-bibit terorisme. Baik, Pak Ramadan, kalau kita bicara soal deradikalisasi, tidaklah mudah begitu untuk dilakukan. Tapi pantauan dari tim kepolisian selama ini terhadap Abu Bakar Ba'asyir selama ditahan, apakah kemudian ada perubahan sikap, ada perubahan ideologi, atau seperti apa pantauan dari tim kepolisian? Sebenarnya untuk ranah deradikalisasi memang lebih kepada tugas dari BNPT, di mana peran Polri, khususnya Densus 88 anti teror, lebih kepada penegakan hukum. Jadi Polri dalam hal ini pemantauan di lingkungan masyarakat, termasuk masyarakat-masyarakat yang mempunyai potensi terpaparnya radikal. Itu kita, di mana Polri kita ketahui sudah tergelar di beberapa daerah. Jadi kita menggunakan kemampuan daripada personel-personel intelijen, personel-personel di lapangan. Dan menggunakan jaringan-jaringan informasi yang bisa memberikan informasi kepada Polri. Baik, terakhir Pak Ramadan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang mungkin saat ini ketika mendengar informasi ini ada rasa was-was, ada rasa khawatir bahwa akan terjadi sesuatu, akan bangkitnya lagi sel-sel teroris di Indonesia? Ya, pesan kami kepada masyarakat perlunya kerjasama terhadap kerjasama antara masyarakat dengan Polri dalam wujud memberikan informasi di mana bila ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Misalnya hal-hal seperti ada kegiatan-kegiatan latihan berupa latihan-latihan militer, latihan-latihan bela diri, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencurigakan di lingkungan masing-masing, di mana Polri tersebar bisa melaporkan kepada kepolisian ataupun pihak aparat yang lainnya. Baik, terima kasih Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.